rumusnya kita dikatakan mengikuti yang hak wenang sah atau wakil resmi Tuhan, itu seperti apa sih? Ini saya ngomong berkaitan dengan ayat-ayat ya. Kita dikatakan mengikuti wakil resmi Tuhan, itu kapan? Kalau saya orang Kristen, wakil resminya orang Kristen itu Nabi Isa. Kalau saya orang Islam, wakil resminya orang Islam itu Nabi Muhammad. Kita yakini itu. Kalau Yahudi berarti wakil resmi saya adalah Nabi Musa atau Nabi Daud. Wakil resminya Hindu, Buddha itu adalah Siddhartha Gautama. Kapan kita itu menjadi pengikut wakil resmi Tuhan yang akan mendapatkan rekomendasi Lareh Bavi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kehidupannya dan memiliki status yang jelas karena telah mengenal Tuhan, tahu hakikat, sehingga jempalian kaya apapun tetap berpegang pada Tuhan. Di dalam hatinya ada kehadiran Tuhan, seperti haji mutari Ka'bah. Rumahnya orang mukmin itu fi qalbi, kan begitu kan? Rumahnya orang mukmin itu di dalam hatinya, ila qalbi fi qalbi, di dalam hatinya kan. Lu berarti kok ke sana? Itu kan syariat. Weh budal rono ini di atine gak enek Gusti Allah. Terus piye? Apa kan begitu? Jadi kita mengikuti Nabi Muhammad kalau kita sebagai umatnya, sebagai wakil resmi Tuhan. Wakil resmi Tuhan itu memiliki 3 hal yang mendasar yang kemudian ini disebut sebagai apa yang diwariskan oleh kalau kamu ingin jadi ulama. Jadi ulama minimal ya, 3 ini minimal karena ada zikir, kemudian ada bilhaq begitu ya. Jadi bahwa huwa arsalna, bahwa kami mengutus Rasul sebagai katakanlah wakil resmi Tuhan itu bilhaq, dengan sebagai yang hak, membawa al-haq min rabbik, kan begitu ya, sebagai al-haq, sebagai kebenaran itu sendiri. Alkitab atau Al-Quran itu ya ucapannya Nabi sendiri begitu loh, sebenarnya kan intinya kan itu ya. Kemudian Nabi membawa fungsinya musyahidan bilhaq, musyahidan menjadikan kita itu supaya bersaksi di Fatir, di Al-Fat, di surat Al-Fat. Kemudian mubasyiron, ini sudah sering saya sampaikan. Kemudian nadhiron. Jadi bilhaq harus yang hak sebagai kebenaran, dia pemegang kebenaran, tahu kebenaran, dapat dipertanggungjawabkan sebagai kebenaran, dan dia adalah memegang SK kebenaran, bilhaq, al-haq min rabbik. Kemudian musyahidan, menjadikan dia juga bersaksi, orang yang mengikuti juga menjadi bersaksi. Bersaksi mengenal Tuhan, bersaksi mengenal Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad, akan ditunjukkan, dijelaskan di sini, sebagai Isa, sebagai Musa, sebagai Ibrahim, sebagai Adam. Apa maknanya? Ini akan terurai pada saat kamu meminta ilmunya. Kemudian yang ketiga berkata dengan nadhiron, kamu hidup kalau tidak punya wali, nggak punya pelindung, nggak punya cantolan, nggak punya payung, kamu hujan kehujanan, panas kepanasan, nggak ada rumah, nggak ada genteng, nggak ada gubuk, kalau nggak ada nadhiron. Kamu bekerja tidak punya wali, tidak punya pelindung, tidak punya penjamin, tidak punya pemegang rekomendasi, kan gitu. Nadhiron itu yang memegang. Ini untuk yang gampang saja. Wiki di warung gak duwe duit ya panggah iso mangan. Kowe ngelak di warung panggah iso ngombe, kan begitu. Lha kowe nyapa kok mlebu warung? Kula putranipun, kan gitu. Kula dipun utus bapak kula, kan gitu. Oh iya, tinggal dicatet, kan gitu kan. Tapi nadhiron ini kan mutlak, wakil resmi Tuhan ini. Jadi musyahidan, adep-adepan, musyahidan itu hadap-hadapan untuk ditunjukkan supaya bersaksi keberadaan Tuhan,
dan keberadaan utusan dalam pengertian hakikat. Kemudian basiron ditujukan hakikat dalam posisi hadap-hadap. Ini loh tidak dari buku. Wa ma'amaniyikum wa ma'amaniyi alkitab. Pahala, kebenaran, surga, neraka, malaikat. Wa ma'amaniyikum. Bukan didasarkan sama sekali, tidak didasarkan angan-anganmu, temuan idemu, kesepakatanmu, wa ma'ahli kitab, dan juga bukan dari bacaan buku apapun dari sebelum kamu. Ini ayat, bukan cangkemku. Kalau melihat ini, Anda sebagai pengikut Nabi Muhammad, ini saya ajak berpikir, Anda pengikut Nabi Muhammad, ya kan? Kemudian tadi disyaratkan musyahidan, hadap-hadapan, ditunjukkan tentang keberadaan Tuhan, musyahidan ya, muta'arif. Kemudian ditunjukkan keberadaan hakikat Nur Muhammad. Kemudian mubasyiron, masdar, kata jadi, artinya apa? Mukotob juga, majhul. Ada yang menunjukkan ini loh hakikat, itu bukan konsep, bukan bacaan, bukan katanya. Kamu hadap-hadapan ketemu wakil resmi Tuhan sendiri, maka kamu akan mengetahui apa itu mubasyiron, kan gitu. Dan nadhiron. Artinya ini kan saya mengatakan awalnya, kamu pengikut Nabi Muhammad, kan begitu. Kamu mengikut Nabi Muhammad sebagai wakil resmi Tuhan, syaratnya 3 hal untuk supaya kamu menjadi ulama, ya kan? Berarti kan gagal. Kamu nggak sejaman dengan Nabi Muhammad. Gagal kan? Kamu tidak mengetahui hakikat dari Nabi Muhammad, kan begitu? Gagal. Kamu tidak terbimbing, kan gagal berarti kan? Apa solusinya? Gimana solusinya? Quran ada semua solusinya. Tadi di depan saya juga sudah matur, watabi sabilaman anaba ilaiha. Carilah orang, pasti ada. Kemudian thumma rusulana tata'ro. Dan risalah itu adalah urfan, ain, ra, fa, alif, urfan. Artinya apa itu? Silih berganti, tidak pernah terputus. Risalah oleh Rasul, risalah arsalah itu tidak pernah terputus. Tsumma arsalna rusulan tatro, itu tidak pernah terputus. Hujahnya sambung kait mengikat dalam sistem, sambung kait gulawentah, tidak pernah terputus. Itu hujah Al-Quran atau dalil fakta Al-Quran. Ini yang ditinggalkan sehingga terjadilah ambigu kebenaran seperti sekarang ini. Nanti butak sirai, simple beragama ini akhirnya. Sopon di dunia wuto tidak melihat Tuhan. Sopon di dunia wuto tidak bertemu, tidak melihat Nabi Muhammad. Sopon di dunia wuto tidak melihat nadhiron. Maka fil akhirah, di akhirat itu lebih a'ma wa adolu sabila, bahkan luweh sesat, kan gitu.